Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan taufik hidayahnya kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kesempatan pagi hari ini kita selalu bahagia dan selalu damai sejahtera di dalam keluarga masing-masing. Bahagia sekali kesempatan pagi hari ini kita bisa bertemu kembali dengan channel Rianto SPD. Mudah-mudahan dalam channel ini kita bangun untuk menciptakan, menambah ilmu, dan menciptakan kebahagiaan, sejahtera, damai dalam keluarga, masyarakat, dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, jangan lupa, mudah-mudahan kita untuk mengklik atau menekan tombol subscribe yang belum subscribe dan like and share. Mudah-mudahan yang sudah like dan subscribe dimudahkan rezekinya dan ditambahkan ilmunya, dan semua kegiatan kita di dalam perbuatan baik diterima Allah nantinya. Namun sebelumnya, kesempatan pagi hari ini kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Materi kesempatan pagi hari ini kita akan mengambil topik materi tentang tenang dengan kejujuran, amanah, dan istiqomah. Jadi kita jujur, amanah, dan istiqomah harapan kita semuanya dalam kehidupan menjadi tenang dan damai sejahtera, menghantarkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Dengan kejujuran, hidup menjadi tenang karena tidak ada sesuatu yang harus ditutup-tutupi. Hidup tenang dengan amanah adalah melaksanakan apa yang menjadi tanggung jawab secara jujur dan sungguh-sungguh dalam melaksanakan kehidupannya. Dan dengan istiqomah, hidup kita menjadi teratur karena sudah menjadi kebiasaan di dalam pekerjaan atau kehidupan sehari-hari. Pengertian jujur itu seperti apa sih? Jujur adalah sesuai sikap antara perkataan. Jadi kesesuaian sikap antara pembicaraan atau perkataan dan tingkah laku atau perbuatan yang sebenarnya tidak mengada-ada. Apa yang diucapkan memang itulah yang sesungguhnya. Dan apa yang diperbuat itulah yang sebenarnya. Jadi kejujuran sangat erat kaitannya dengan hati nurani di dalam kolbu seseorang. Kata hati nurani, kata hatinya adalah sesuatu yang murni dan suci, bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Hati nurani selalu mengajak kita kepada kebaikan dan kejujuran. Namun kadang kita enggan mengikuti hati nurani. Kadang-kadang hanya mengikuti hawa nafsu. Bila kita melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan hati nurani, maka itulah yang disebut dusta. Kalau di masyarakat di antara biasanya disebut
dusta di antara kita. Apabila kita dikatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan, itulah yang dinamakan bohong. Bohong. Tukang bohong itu. Dusta atau bohong merupakan lawan dari kejujuran. Ayo, siapa yang suka tukang bohong atau dusta? Berarti itu lawan dari jujur. Berarti tidak suka jujur. Dalam melawan dalam hati nurani yang ada di dalam tubuhnya. Itu adalah kejujuran. Sedangkan amanah. Kita sering dengar, wah dapat amanah. Amanah itu apa sih? Amanah itu artinya terpercaya atau dapat dipercaya. Amanah juga berarti pesan yang dititipkan dapat disampaikan kepada orang yang berhak menerimanya. Amanah yang wajib ditunaikan oleh setiap orang adalah hak-hak Allah. Seperti amanah kita adalah, kalau orang muslim ya, amanah kita apa? Sholat, melaksanakan sholat 5 waktu. Sudah melaksanakan sholat 5 waktu? Sudah, tapi belum. Udah dengar adzan malah tidur. Ya itu. Atau malah dengar adzan malah dengerin musik. Nah, itu tidak amanah namanya. Dan juga amanah kita seperti amanah hak-hak Allah seperti zakat. Baik itu zakat mal, zakat fitrah, zakat penghasilan, nah macam-macam. Harta benda, dan juga puasa. Berbuat baik kepada sesama, saling sesama, dan lain-lainnya. Itu namanya amanah. Amanah itu berkaitan dengan erat tanggung jawab. Jadi kalau dikasih tugas, dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, tanpa melihat nominal terlebih dahulu, itu namanya amanah yang berhubungan erat dengan tanggung jawab. Kadang-kadang, nggak ada duitnya, nggak saya kerjain. Nah itu bukan amanah, mata duitan namanya. Jadi orang yang menjaga amanah biasanya disebut orang yang bertanggung jawab. Wah, luar biasa nih tanggung jawabnya. Sebaliknya, orang yang tidak menjaga amanah disebut orang yang tidak bertanggung jawab. Baru dikasih amanah atau dikasih tugas begitu aja nggak dikerjain. Nah, apalagi pernah dikasih tugas guru nggak dikerjain. Nah, gimana amanahnya? Sebagai siswa harus dikerjakan. Itu salah satu contoh, apalagi nanti dapat pekerjaan. Amanah. Pekerjaannya sudah dikerjakan yang enak, pekerjaan yang enak, malah seenaknya sendiri. Ya dipecat lah. Atau dicabut amanah tersebut. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa menjaga amanah itu penting sekali hukumnya. Kalau kalian setuju dengan pernyataan ini, mulai sekaranglah kita harus berlatih untuk menjaga amanah. Kalian harus berlatih untuk bertanggung jawab dirinya sendiri. Walaupun hanya dikasih kepercayaan dari orang tua untuk memegang uang atau menjaga rumah, orang tuanya pergi menjaga rumah, malah teman-teman dikumpulin, malah mengacak-acak isi rumah, joget-joget, itu bukan amanah. Kalau amanah ya dijaga bersihin, dirapikan rumah tersebut. Untuk berlatih itu sebenarnya tidak sulit kalau kita sudah terbiasa. Mulailah dari menjaga amanah yang sekecil-kecil apapun kita coba. Termasuk dikasih tugas. Kalau online PJJ dikasih tugas biasanya melalui grup online atau grup WhatsApp. Di-share tugas. Tolong kerjakan nak halaman ini sampai ini. Atau dengarkan YouTube ini, video ini, simpulkan. Enggak disimpul-simpulkan.
Ditanya-tanya, Bapak Ibu gurunya sampai nanya, mana tugasnya? Oh iya Bu, belum ada pulsa. Tapi begitu ada pulsa malah buat main game atau nonton yang lain. Jadi berlatihlah untuk menjaga amanah sekecil apapun, mudah-mudahan nanti sampai besar pun dan sampai mendapatkan amanah yang besar akan bertanggung jawab seperti biasa dan tidak berat rasanya. Jadi seperti tanggung jawab saat piket kebersihan kalau di sekolahan. Amanah piket hari Jumat, ini siapa namanya? Itu piket apa tugasnya? Kamu membersihkan halaman, merapikan, bersih enggak? Kalau yang tugasnya piket melaksanakan tugas ya bersih. Kalian belajar dari sekolahan atau dari rumah. Itu kalau anak-anak. Ya mudah-mudahan bapak-bapak juga amanah juga. Amanah memelihara dan menjaga keluarga, istri dan anak. Jadi itu bagian dari menjaga amanah, laksanakan ibadah. Untuk dasar utamanya awal kita melaksanakan ibadah. Kalau orang muslim 5 waktu, amanah kita ibadahlah, jalankan. Sudah dijalankan atau belum? Kalau belum berarti belum melaksanakan amanah yang diberikan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana menjaga amanah dari Allah Subhanahu wa taala? Ternyata tanpa disadarin kalian mulai berlatih menjaga amanah. Siapa tahu kelak di antara kalian semuanya ini adalah menjadi pejabat, menjadi pemimpin negara, menggantikan Bapak Presiden, menggantikan Bapak Ibu Guru, menggantikan pejabat wali kota atau bupati, gubernur, nah pokoknya. Karena kalian semuanya adalah generasi-generasi yang akan mengemban dan memikul amanah yang akan datang. Jika kalian berlatih mulai sekarang, pada saat menjadi pemimpin tentu tidak sulit untuk menjaga amanah tersebut. Jadi berlatihlah. Kalau yang mempunyai keinginan luar biasa mendapatkan amanah, berlatihlah. Yang selanjutnya yaitu istiqomah. Istiqomah itu yang bagaimana, Pak? Istiqomah itu biasanya yang seperti apa? Istiqomah itu sikap kukuh pada pendirian dan konsekuen dalam tindakannya. Konsekuen, tidak terganggu. Dalam makna yang luas, istiqomah adalah sikap teguh dalam melakukan sesuatu kebaikan, membela dan mempertahankan keimanan kita, keislaman kita. Walaupun menghadapi berbagai macam tantangan dan godaan yang menyelimutin dalam kegiatannya. Jadi walaupun ada gangguan atau diajak teman, ayo jalan, sebentar ya, ini udah dikit lagi mau masuk sholat duhur. Ntar tanggung, biarin aja duhur mah. Misalnya, enggak, saya nanti mau tinggal dikit lagi kok, sabar kalau mau, kalau enggak ya udah. Itu namanya salah satu bentuk istiqomah. Karena apa? Sudah kewajiban kita harus, walaupun ada gangguan dan diajak teman, itu yang kira-kira tidak terbiasa kita lakukan, ya kita tolak. Jadi istiqomah terwujud karena adanya keyakinan kita yang kuat akan kebenaran dan sikap tanggung risikonya. Menanggung risikonya. Risikonya apapun, biarin dijauhin teman, tapi saya tetap menjalankan istiqomah, melaksanakan ibadah. Jadi sikap inilah wajib yang dimiliki seorang muslim. Termasuk kita sebagai pelajar atau termasuk kita seorang yang pekerja, istiqomah dapat membantu kita untuk membentuk sikap dan perilaku yang sesuai dengan ajaran Islam. Jadi istiqomah sangat diharuskan untuk dilakukan seorang muslim. Oleh karena itu, kita sebagai pelajar atau sebagai hamba Allah harus memberikan contoh yang baik kepada siapapun. Dalam kehidupan
sehari-hari. Baik di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan sekitarnya. Di mana kita berada? Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah. Kemudian mereka tetap istiqomah, tidak ada rasa kekhawatiran pada mereka. Dan mereka tidak pula bersedih hati. Itulah dan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nggak usah takut ditinggal teman kalau memang itu sedang melaksanakan perintah Allah. Nggak usah takut karena sesuatu kalau memang itu melaksanakan perintah Allah. Jadi ayat tersebut menjelaskan sikap orang yang istiqomah, yaitu menepati dan mengikuti garis-garis yang telah ditentukan oleh agama, menjalankan semua perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan semua larangannya. Orang yang semacam itulah perlu khawatir terhadap diri mereka di hari kiamat, karena Allah menjamin keselamatan mereka. Itu jelas. Jadi kalau memang kita dalam perbuatan, kegiatan-kegiatan kita adalah garis keyakinan dan ajaran agama, tidak usah takut karena ditinggal teman. Tapi takutlah karena nanti di hari kiamat pembalasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan dalam pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Hidup tenang dengan kejujuran, amanah, dan istiqomah. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang termasuk jujur, amanah, istiqomah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.